Sore itu, di kafe oasis sejati yang selalu ramai namun menenangkan, 3 siluet akrab mulai berkumpul. Lampu-lampu gantung yang memancarkan cahaya kekuningan lembut menyinari deretan meja kayu yang dipoles apik, dan aroma kopi panggang berpadu dengan wangi kudapan manis yang baru saja keluar dari oven. Suara percakapan pelan dan denting cangkir menambah nuansa nyaman, seolah kafe ini memang dirancang sebagai tempat perhentian sempurna setelah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Afri tiba pertama, rambutnya yang diikat ekor kuda sedikit berantakan setelah seharian penuh di kantor, namun wajahnya memancarkan energi yang tak pernah padam. Ia memilih meja di sudut yang lebih tenang, dekat jendela, dari mana ia bisa melihat siluet kota yang perlahan berubah keemasan di bawah naungan senja. Dengan cepat, ia mengeluarkan tablet dan buku catatan dari tasnya, meletakkannya di atas meja seolah tak sabar memulai. Afri adalah otak di balik strategi, seorang arsitek visi yang mampu melihat jembatan antara ide dan realitas dengan ketajaman yang jarang dimiliki orang lain. Ia mengenakan blus putih bersih, kontras dengan celana panjang biru navy yang tampak elegan namun santai, sebuah pilihan warna yang tak ia sadari akan menjadi pusat diskusi mereka malam itu. Tak lama kemudian, Sari muncul, membawa aura kreatif yang mengalir bebas dari gaya berpakaiannya. Ia mengenakan atasan longgar berwarna terakota hangat yang dipadukan dengan jeans denim biru muda, sebuah tas kanvas besar yang berisi sketsa dan pena aneh tersampir di bahunya. Matanya yang tajam selalu mencari inspirasi di setiap sudut pandang. Sari adalah seniman di tim mereka, seseorang yang bisa mengubah ide abstrak menjadi visual yang memukau dan beresonansi. Ia menyapa Afri dengan senyum lebar. "Sudah siap, Bu Ketua," candanya, sambil meletakkan beberapa majalah desain di meja. Yani adalah yang terakhir tiba, membawa ketenangan yang menyeimbangkan dinamika dua rekannya. Ia selalu rapi dan terorganisir, bahkan setelah hari yang panjang. Kemeja biru langitnya yang disetrika sempurna, dipadukan dengan celana kain abu-abu gelap, mencerminkan kepribadiannya yang teliti dan metodis. Yani adalah jangkar tim mereka, seorang pelaksana yang memastikan setiap detail terpenuhi, setiap langkah terencana, dan setiap proyek berjalan mulus dari awal hingga akhir. Ia membawa sebuah map berisi dokumen dan pena berwarna, siap mencatat setiap poin penting. "Maaf sedikit terlambat, ada data yang harus diverifikasi dulu," ujarnya dengan nada lembut, namun ada kilatan antusiasme di matanya. Setelah memesan minuman, kopi hitam untuk Afri, latte artistik untuk Sari, dan teh herbal hangat untuk Yani, mereka langsung masuk ke inti pembicaraan. Atmosfer oasis sejati yang tenang seolah menjadi latar belakang sempurna bagi keheningan penuh antisipasi yang menyelimuti mereka. Ini adalah pertemuan perdana untuk proyek baru yang baru saja mereka terima. Sebuah proyek berskala besar yang digadang-gadang akan menjadi salah satu portofolio terbesar mereka tahun ini. "Oke, jadi." Afri memulai, suaranya rendah namun penuh otoritas. "Klien kita, PT Adi Jaya, ingin rebranding total untuk memperkuat citra mereka sebagai perusahaan teknologi yang inovatif namun tetap kredibel. Mereka ingin terlihat modern, namun tidak kehilangan elemen kepercayaan dan profesionalisme yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun." Sari menyalakan tabletnya, menampilkan beberapa contoh logo dan kampanye dari perusahaan teknologi lain. "Mereka ingin sesuatu yang segar, tapi juga abadi, kan?" "Itu kombinasi yang menantang." Yani mengangguk, membuka mapnya. "Dan mereka menekankan pentingnya kesan, stabilitas dan keandalan dalam setiap visual dan pesan yang disampaikan." Afri menghela napas. "Nah, itu dia intinya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang inovatif, segar, tapi tetap kuat dan terpercaya?" Ia menatap Sari, yang biasanya memiliki ide-ide visual yang paling berani. "Ada ide, Sari, warna apa yang terpikir?" Sari memutar-mutar pena di tangannya,
matanya menelusuri langit-langit kafe yang dihiasi lampu temaram. Jujur, saat pertama kali membaca brief, satu warna langsung muncul di benakku, biru. Afri dan Yani saling pandang, sedikit terkejut namun juga penasaran. Biru, warna yang begitu umum, biru, ulang Yani, alisnya terangkat sedikit. Bukan itu terlalu standar, banyak perusahaan teknologi sudah pakai biru, Sari tersenyum. Justru itu. Biru memang sering digunakan karena asosiasinya dengan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Tapi, justru karena itu jugalah biru menjadi warna yang serbaguna dan mudah dipadu-padankan dengan warna lain, yang memungkinkan kita menciptakan kombinasi yang harmonis dan menarik, tanpa kehilangan esensi itu. Afri mengangguk perlahan, mulai menangkap arah pemikiran Sari. Maksudmu, kita bisa pakai biru sebagai fondasi, tapi mainkan di aksennya, tepat sekali. Sari mengklik beberapa gambar di tabletnya. Misalnya, biru dapat digabungkan dengan warna netral seperti putih atau abu-abu untuk menciptakan tampilan yang bersih dan profesional. Ini akan cocok untuk materi-materi korporat adijaya, laporan tahunan, atau bahkan antarmuka software mereka. Kesannya akan sangat minimalis, modern, tapi tetap kokoh. Ia menampilkan beberapa contoh logo dengan gradasi biru gelap, putih, dan abu-abu metalik yang terlihat sangat elegan. Yani mencondongkan tubuhnya, memeriksa detailnya. Itu akan terlihat sangat formal dan kredibel. Cocok untuk citra yang ingin mereka bangun dengan investor. Namun, tentu saja, Adijaya juga perlu menjangkau audiens yang lebih muda, pasar konsumen, lanjut Sari. Disinilah fleksibilitas biru benar-benar bersinar. Biru juga dapat dipadukan dengan aksen warna yang lebih cerah untuk memberikan sentuhan dinamis yang tetap menjaga kesan formal. Bayangkan biru tua sebagai dasar, tapi dengan percikan kuning cerah untuk kampanye marketing digital atau oranye untuk iklan produk baru. Ini akan memberikan energi, membuatnya terasa lebih muda dan inovatif, tanpa menghilangkan kesan terpercaya yang sudah melekat pada biru. Afri menatap lurus ke depan, otaknya sudah bergerak ke mode strategis. Jadi, kita bisa menggunakan palet warna biru yang berbeda untuk segmen audiens yang berbeda. Biru gelap dan netral untuk B2B dan investor, dan biru yang lebih terang dengan aksen cerah untuk B2C dan kampanye branding yang lebih luas. Itu ide yang brilian, Afri. Sari berseri-seri. Kita bisa menciptakan keluarga visual untuk Adijaya. Mereka tetap memiliki identitas inti yang konsisten karena biru adalah fondasinya, tapi mampu beradaptasi dan berekspresi secara berbeda di berbagai platform, dan fleksibilitas ini juga berlaku untuk media, bukan? Yani menambahkan. Biru yang sama bisa terlihat berbeda namun tetap kohesif dicetak, digital, dan bahkan dalam arsitektur kantor mereka. Persis, Sari mengiyakan. Bayangkan lobinya dengan dinding biru navy yang elegan, dipadukan dengan sofa abu-abu muda. Namun ada sentuhan seni instalasi dengan aksen warna kuning atau merah muda neon di sudut. Itu akan berteriak inovatif, tanpa kehilangan profesionalisme. Afri menyesap kopinya, matanya berbinar. Ini menarik, Sari. Kita bisa menjual konsep ini sebagai fleksibilitas dalam fondasi. Bahwa inovasi tidak berarti harus selalu liar dan tanpa batas, tapi bisa dibangun di atas dasar yang kuat dan teruji. Kredibilitas mereka tetap terjaga, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak maju dan beradaptasi. Diskusi mereka semakin mendalam. Mereka mulai memetakan bagaimana konsep biru serbaguna ini bisa diaplikasikan di setiap aspek proyek, dari desain logo, identitas visual, website, aplikasi mobile, hingga kampanye iklan dan materi promosi. Mereka membahas nuansa biru yang berbeda, biru kobal untuk energi, biru laut untuk kedalaman, biru langit untuk keterbukaan. Yani mengambil alih notesnya,
dengan cekatan mencatat setiap ide. Untuk website, kita bisa pakai palet biru dan putih, tapi dengan tombol CTA, Call to Action, berwarna oranye terang. Itu akan menarik perhatian tanpa terasa norak, dan untuk kampanye media sosial, tambah sari, kita bisa gunakan ilustrasi dengan gradasi biru muda ke ungu, dengan elemen-elemen grafis yang cerah dan playful. Tetap biru, tapi sangat berbeda dari citra korporat mereka. Pesan utamanya akan selalu berputar pada keandalan yang inovatif, Afri menyimpulkan. Biru akan menjadi visualisasi dari keandalan itu, sementara aksennya adalah representasi inovasi dan fleksibilitas mereka. Ini bukan hanya tentang warna, tapi tentang narasi yang kita bangun, saat senja sepenuhnya berganti malam, dan kafe oasis sejati mulai dipenuhi oleh cahaya lampu yang lebih terang. Meja mereka berserakan dengan sketsa kasar, catatan, dan secangkir minuman yang hampir habis. Namun, di antara semua itu, ada benih ide yang kuat, sebuah fondasi kokoh yang siap dibangun. Mereka telah menemukan benang merah untuk proyek besar ini, berkat pemahaman yang mendalam tentang kemampuan adaptif sebuah warna. Biru, yang awalnya terasa begitu sederhana dan umum, kini menjelma menjadi simbol dari strategi mereka. Kuat, fleksibel, dan penuh potensi. Baiklah, Afri berkata, menutup tabletnya dengan senyum puas. Kurasa kita punya konsep yang sangat solid untuk presentasi awal. Siapa sangka, semua berawal dari warna biru yang standar. Sari mengangguk, matanya memancarkan kegembiraan. Biru bukan hanya warna, Afri. Biru adalah janji. Janji stabilitas yang bisa berinovasi, janji kepercayaan yang bisa beradaptasi. Yani tersenyum, merapikan catatannya. Dan janji bahwa kita akan membuat proyek ini sukses besar. Mereka bangkit dari kursi, energi baru mengalir dalam diri mereka. Malam di oasis sejati telah melahirkan sebuah visi, sebuah keberanian untuk melihat potensi di balik hal yang biasa, dan keyakinan pada kekuatan harmonisasi. Sebuah proyek besar menanti, dan mereka siap menghadapinya, berbekal palet warna biru yang serbaguna, dan semangat kolaborasi yang tak tergoyahkan.